Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dari Allah kita semua bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar biologi kembali. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita bersama. Marilah dek, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah meridhoi pembelajaran kita hari ini dan memudahkan kita dalam menyerap ilmunya. Untuk menyemangati belajar kita hari ini, kita yel-yel dahulu ya. Yel-yel Alfida. Cerdas cendikia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Hari ini pada kesempatan ini kita akan belajar tentang substansi genetika. Kompetisi dasar 3.3 yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kompetisi dasar 4.3 yaitu merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, DNA, RNA, dan protein. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan kajian masalah. Yuk bersama-sama kita tonton video berikut ini. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur mengirimkan sampel DNA keluarga 3 korban jatuhnya pesawat Lion Air PKLKP ke RS Polri Jakarta. Keluarga 1 korban lain dari Jawa Timur tidak disertakan karena keluarga langsung mendatangi lokasi identifikasi. 3 keluarga korban yang diambil sampelnya masing-masing 2 berasal dari Blitar dan 1 dari Madiun. Selanjutnya sampel DNA dibawa 2 tim DVI Polda Jawa Timur ke RS Polri untuk dicocokkan dengan jenazah korban. Selain membawa sampel DNA, Polda Jawa Timur juga mengirim 12 anggota tim membantu identifikasi jenazah korban Lion Air PKLKP di Rumah Sakit Polri Jakarta. 4 korban tercatat berdomisili di Jawa Timur, 3 keluarga korban diambil sampel DNA-nya dan keluarga 1 korban datang langsung ke Rumah Sakit Polri. Sudah selesai dan sore hari ini 15.00 1 orang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara akan mengantarkan langsung sampel DNA tersebut ke pusat Rumah Sakit Polri sebagai pusat DVI terhadap korban-korban dari pesawat Lion 610. Telah kita saksikan bersama bagaimana kecelakaan pesawat Lion Air telah memakan banyak korban. Nah, kecelakaan ini seringkali kecelakaan ini menimbulkan korban yang tidak mampu teridentifikasi. Kemudian bagaimanakah cara mengidentifikasi korbannya? Apa yang harus diselesaikan? Apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi korbannya? Nah, salah satu caranya yaitu dengan tes DNA. Sebenarnya, bagaimana sih tes DNA mampu membuktikan genetika seseorang? Apa cukup terpercaya dan bisa dijadikan bukti yang kuat? Dan apa peran tes DNA dalam kasus tersebut? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari tentang substansi genetika, yaitu DNA, kemudian kita belajar RNA, gen, dan kromosom. Gen adalah pembawa sifat suatu organisme terdapat di dalam lokus kromosom. Gen sebagai substansi hereditas bersifat 1. Merupakan zara yang terdapat dalam kromosom, artinya bagian yang terkecil. 2. Mengandung informasi genetik dan mengatur sifat-sifat menurun. 3. Dapat menduplikasi pada saat meiosis. 4. Gen terdapat dalam kromosom yang terletak di lokus. 5. Ditentukan oleh urutan basah nitrogen. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Dilansir dari National Human Genome Research Institute, gen adalah unit dasar pewarisan genetik yang diturunkan dari orang tua pada turunannya. Kita lihat bersama
letak gen. Yang dilihat adalah kromosom yang berjumlah 1 buah ini. Di dalam kromosom terdapat DNA yang bentuknya double helix ini. Kemudian DNA ini mengandung basah nitrogen, gula, dan fosfat. Nah, DNA inilah yang akan membentuk gen. Kesemuanya ini terdapat di dalam sel. Lebih tepatnya yaitu nukleus atau berada di dalam inti sel. Bagian-bagian kromosom. Pada gambar merupakan kromosom X. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Sebagian besar kromosom pada eukariota memiliki protein pengemas yang disebut dengan histon yang dibantu oleh protein pendamping untuk mengikat dan memadatkan molekul DNA untuk menjaga integritasnya. Kita lihat bersama pada gambar. Pada sebuah kromosom terdapat sentromer, kemudian lengan kromosom. Di dalam lengan kromosom tersebutlah terdapat untai DNA. Untai DNA kita lihat pada gambar berbentuk double helix. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi A. Telosentrik, yaitu kromosom yang hanya memiliki 1 lengan kromosom. Kemudian B. Akrosentrik, yaitu memiliki 2 kromosom di mana ukuran 1 lengan normal, yang lainnya kecil. Kemudian C. Submetasentrik, memiliki 2 lengan kromosom di mana kedua lengannya hampir sama panjang. Kemudian D. Metasentrik, yaitu kromosom yang memiliki 2 lengan kromosom yang sama panjang. Berdasarkan tipenya, kromosom dibedakan menjadi A. Autosom atau disebut juga dengan kromosom tubuh, adalah kromosom tubuh dan tidak menentukan jenis kelamin, memiliki jumlah N dikurang 1 atau 2N dikurang 2, sifatnya diploid. Autosom biasanya disimbolkan dengan huruf A besar. Kemudian B. Gonosom atau yang disebut dengan kromosom seks, adalah kromosom seks yang dapat menentukan jenis kelamin, mempunyai bentuk pasangan tidak sama antara jantan dan betina, berjumlah 1 pasang dan bersifat haploid, atau yang kita kenal dengan kromosom X dan kromosom Y. Contohnya yaitu pada manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom, di mana laki-laki kita simbolkan dengan 22 AAXY atau 44AXY atau 46XY. Gametnya yaitu 22AX atau 22AY, di mana maksudnya adalah terdiri atas 22 autosom dan mengandung kromosom X atau 22 autosom dan mengandung kromosom Y. Pada wanita kita menulisnya dengan 22 AAXX atau 44 AXX atau 46 XX. Gametnya yaitu 22 AX dan 22 AX. Artinya 22 autosom dan kromosom X berjumlah 1. DNA atau deoksiribosonukleat asid. DNA pertama kali ditemukan pada tahun 1869 oleh seorang peneliti bernama F. Missler pada spermatozoa dan sel eritrosit burung. Pada tahun 1910, Levin menemukan bahwa DNA tersusun atas 5 karbon ribosa, gula deoksiribosa, dan asam fosfat. Crick dan Watson adalah yang menemukan model molekul DNA pada tahun 1953. Model molekul DNA adalah model yang kita kenal sekarang, bahwa
DNA berbentuk rantai heliks beruntai ganda dan tampak seperti tangga yang melingkar. Terdiri dari nukleotida yang akan membentuk polinukleotida. Satu nukleotida terdiri atas nukleosida dan fosfat. Nukleosida terdiri atas sebuah gula pentosa dan basah nitrogen. Basah nitrogen ini akan kita bagi menjadi purin dan pirimidin. Purin yaitu guanin disimbolkan dengan G dan adenin disimbolkan dengan A. Pirimidin yaitu timin disimbolkan dengan T dan sitosin disimbolkan dengan S atau C. Sehingga satu nukleotida terdiri atas gula, kemudian fosfat dan basah nitrogen. Fosfat disimbolkan dengan lingkaran, gula segi 5 dan basah nitrogen kita simbolkan dengan segi 4. Pada gambar terlihat dengan jelas struktur DNA yaitu fosfat, gula, dan basah nitrogen. Satu nukleosida yaitu gula dan basah nitrogen. Sedangkan satu nukleotida yaitu gula, basah nitrogen, dan fosfat. Untuk lebih memudah menghafalkan purin dan pirimidin pada DNA, maka cara mudah kita menghafal yaitu AD gua Siti. AD gua Siti yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kita lihat pada gambar, molekul DNA berbentuk double helix, artinya ada dua untai rantai DNA kemudian berpilin, di mana basah nitrogennya berpasangan, purin berpasangan dengan purin berpasangan dengan pirimidin, yaitu timin dengan adenin, sitosin dengan guanin. Di antara purin sama pirimidin dihubungkan oleh ikatan hidrogen. RNA atau ribonukleat asid merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri atas satu rantai saja atau disebut dengan single helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basah nitrogen yang menyusun RNA adalah basah purin yang terdiri atas adenin, guanin. Sedangkan basah pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Cara cepat untuk menghafal purin dan pirimidin yaitu AD gua siur yang terdiri atas adenin, guanin, sitosin, urasil. Kita lihat pada gambar struktur RNA terdiri hanya satu untai saja, kemudian atas fosfat, gula ribosa, dan basah nitrogen. Basah nitrogennya yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Setelah mempelajari substansi genetika khususnya yaitu struktur kromosom, gen, DNA, dan RNA, maka kita sudah pasti bisa menjawab mengapa permasalahan tentang identifikasi korban kecelakaan pesawat dilakukan dengan tes DNA lebih akurat. Karena tes DNA yang dilakukan pada manusia menjadi lebih efektif. Kita ingat dulu tiap manusia mempunyai 23 pasang kromosom, yaitu 22 pasang kromosom somatik atau autosom dan sepasang kromosom penentu jenis kelamin yaitu kromosom seks. Kromosom XX menentukan seseorang dengan jenis kelamin wanita dan XY jenis kelamin laki-laki. Ini didapat dari orang tua, yaitu setengah dari ibu dan setengahnya lagi dari ayah. Seorang ibu mewariskan DNA mitokondria, sesuai namanya yaitu DNA yang ada pada mitokondria. Nah, tes dengan mengambil DNA mitokondria seseorang bisa mengidentifikasi apakah memiliki hubungan keluarga secara maternal. Caranya yaitu dengan membandingkan DNA mitokondria yang dimiliki korban tersebut dengan ibu kandung,
nenek atau saudara kandung dari ibu. Kemudian kalau dari pihak ayah, seorang ayah akan mewariskan kromosom Y pada anak laki-lakinya. Kromosom Y hanya dimiliki laki-laki yang kromosom seksnya yaitu XY. Kromosom Y ini tidak terdapat pada anak perempuan ya. Untuk membuktikan hubungan seseorang dengan keluarga pihak ayah, bandingkanlah kromosom Y pada seorang anak dengan ayah kandungnya atau saudara kandung ayah. Jadi, dengan tes DNA yang dilakukan pada pihak ibu atau ayah, kita dapat mempelajari bahwa genetika seseorang itu menurun dari kedua orang tuanya, sehingga tes DNA yang dilakukan lebih akurat. Setelah mempelajari genetika ini pun kita akan belajar bahwa seorang anak diturunkan dari kedua orang tuanya. Dalam surah Al-Quran Al-Haqqaf ayat 15 yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Sehingga dari ayat ini kita belajar bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak, karena anak adalah keturunan dari orang tuanya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terus akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.